Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudita Pratiwi dari kelas MJ 105 Mikroekonomi akan menjelaskan terkait analisis ekonomi mikro prediksi lesunya kinerja atas PT Unilever di kuartal pertama tahun 2026. Oke. Nah, secara teori, momentum musiman seperti Imlek dan Lebaran itu biasanya meningkatkan konsumsi masyarakat. Permintaan naik, penjualan perusahaan barang konsumsi juga ikut terdorong. Nah, namun berdasarkan berita kata data, PT Unilever Indonesia atau UNVR justru memprediksi kinerjanya pada kuartal pertama akan lesu. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, dalam video ini saya akan menganalisis fenomena tersebut menggunakan konsep ekonomi mikro. Oke, isu utama dalam berita tersebut adalah melemahnya kinerja penjualan UNVR meskipun ada faktor musiman yang seharusnya mendorong konsumsi. Nah, hal ini berkaitan erat dengan penurunan daya beli masyarakat dan perubahan perilaku konsumsi. Secara mikroekonomi, ini menunjukkan adanya pergeseran permintaan. Nah, meskipun kebutuhan seperti sabun, deterjen, dan produk perawatan tetap ada, konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih merek dan harga. Oke, selanjutnya adalah analisis teori permintaan. Dalam teori permintaan, jumlah barang yang diminta itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, harga barang substitusi, serta preferensi. Nah, ketika daya beli masyarakat turun, pendapatan real ikut turun. Akibatnya, kurva permintaan dapat bergeser ke kiri, yang berarti pada setiap tingkat harga, jumlah yang diminta menjadi lebih sedikit. Selain itu, terjadilah income effect, di mana konsumen mengurangi pembelian barang yang dianggap relatif lebih mahal. Kemudian ada juga substitution effect, yaitu konsumen beralih ke produk yang lebih murah atau merek alternatif lainnya. Kemudian elastisitas permintaan. Jadi, produk FMCG atau dalam hal ini adalah fast moving consumer goods atau bisa kita sebut adalah barang keseharian rumah tangga yang cepat habis gitu ya. Nah, seperti yang diproduksi oleh Unilever berada dalam pasar dengan banyak substitusi. Nah, dalam kondisi seperti ini, permintaan cenderung elastis. Artinya, kenaikan harga kecil saja dapat menyebabkan penurunan jumlah permintaan yang cukup signifikan. Karena konsumen itu memiliki banyak pilihan, mereka sensitif terhadap perubahan harga. Nah, hal ini menjelaskan mengapa perusahaan itu tidak bisa sembarangan untuk menaikkan harga untuk menjaga margin laba. Karena apa? Karena risiko kehilangan konsumen itu cukup besar. Nah, struktur pasar. Jadi, Unilever ini beroperasi dalam struktur pasar persaingan monopolistik. Ciri utamanya adalah banyak produsen, kemudian produk terdiferensiasi, brandingnya kuat, dan harga punya sedikit kekuatan pasar. Jadi adanya kekuatan merek ya. Namun dalam jangka panjang, jika diferensiasi itu tidak cukup kuat atau daya belinya menurun, konsumen menjadi lebih rasional dan fokus pada harga. Jadi loyalitas merek itu bisa melemah gitu. Ini menunjukkan bahwa dalam pasar persaingan monopolistik, kekuatan branding tetap memiliki batas ketika anggaran konsumen itu memang semakin ketat. Oke, selanjutnya adalah terkait perilaku konsumen. Jadi ada teori utilitas di mana konsumen itu akan memaksimalkan utility dengan budget constraint. Nah, jika anggaran terbatas, maka konsumen akan fokus pada harga. Kemudian juga mengurangi barang non-esensial dan bisa beralih ke merek lokal. Artinya apa? Artinya terjadi perubahan preferensi konsumsi. Oke, selanjutnya adalah dampak terhadap pelaku ekonomi ya. Yang pertama tadi, bagi konsumen ya, akan lebih selektif dan akan mengurangi produk premium gitu. Jadi intinya konsumen itu akan lebih berhati-hati lagi lah dalam membelanjakan pendapatannya gitu. Kemudian bagi produsen seperti Unilevernya ini, margin laba itu akan tertekan dan strategi harga menjadi lebih kompleks. Jadi perusahaan itu harus meningkatkan efisiensi biaya, melakukan inovasi produk, atau menawarkan kemasan yang ekonomis gitu ya. Sedangkan bagi pemerintah,
itu terjadi konsumsi rumah tangga melemah gitu ya. Nah, melemahnya konsumsi rumah tangga ini kan menjadi perhatian serius ya, karena konsumsi itu merupakan salah satu komponen terbesar dalam PDB atau produk domestik brutonya Indonesia. Oke, selanjutnya adalah solusi ya. Solusi di level perusahaan ini antara lain, kalau dari sisi perusahaannya ya, strategi yang dapat dilakukan itu antara lain menerapkan price discrimination melalui variasi ukuran kemasan, kemudian memperkuat diferensiasi produk, serta meningkatkan efisiensi produksi untuk menjaga biaya agar tetap rendah gitu ya. Nah, betul kan? Jadi promotional pricing juga, itu diskon musiman saat lebaran ya biasanya. Oke, terus selanjutnya adalah solusi dari sisi pemerintah ya. Nah, kalau dari sisi kebijakan, pemerintah itu dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli melalui program stimulus atau subsidi ya kan, yang tentunya yang tepat sasaran. Nah, jika pendapatan real meningkat, maka kurva permintaan itu dapat kembali bergeser ke kanan. Itu harapannya. Oke, jadi secara keseluruhan, prediksi lesunya kinerja Unilever pada kuartal 1 tahun 2026 itu bukan semata-mata karena faktor musiman tidak bekerja gitu ya, tetapi lebih pada melemahnya daya beli dan perubahan perilaku konsumen. Nah, dalam perspektif ekonomi mikro, fenomena ini itu dapat dijelaskan melalui pergeseran kurva permintaan dan juga elastisitas harga dan juga struktur pasar, persaingan monopolistik tadi ya. Nah, serta teori perilaku konsumen. Nah, dengan demikian, analisis mikroekonomi membantu kita memahami bahwa dinamika penjualan perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi konsumen dan mekanisme pasar, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.